Malam itu, langit di atas desa Karangjati terasa begitu berat. Awan hitam menggantung rendah, menutupi bulan purnama yang biasanya menerangi jalan setapak sawah. Angin malam bertiup lirih, membawa aroma basah tanah, bercampur bau anyir yang entah dari mana datangnya. Dari kejauhan, terdengar sayup-sayup suara tangisan perempuan, panjang, melengking, dan menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Warga desa sudah lama tahu, suara itu bukan suara manusia, itu suara dari rumah kosong di pinggir sawah. Rumah yang sudah puluhan tahun tak berpenghuni. Sejak kejadian tragis menimpa keluarga pemiliknya, rumah itu selalu tertutup. Namun setiap malam Jumat, suara tangisan perempuan bersahutan dengan tawa yang membuat bulu kuduk berdiri. Orang-orang desa sudah berkali-kali mencoba mendatangkan orang pintar, dukun, bahkan paranormal dari kota. Namun tak ada satupun yang berhasil. Beberapa dari mereka bahkan jatuh sakit, ada yang hilang akal, dan ada pula yang tidak pernah kembali setelah masuk ke rumah itu. Sampai akhirnya, warga sepakat memanggil seorang ustadz muda dari kota, bernama Ustadz Fadlan. Fadlan bukanlah ustadz sembarangan. Meski usianya baru 30 tahun, dia sudah dikenal sebagai penghafal Al-Quran, guru ngaji, sekaligus sering membantu warga menghadapi gangguan makhluk gaib dengan metode ruqyah syariah. Kehadirannya di desa Karangjati disambut penuh harapan, sekaligus ketakutan, karena semua tahu lawan yang akan dia hadapi bukan sekadar hantu biasa. Malam itu, selepas Isya, beberapa warga berkumpul di masjid kecil desa. Lampu minyak bergoyang diterpa angin, sementara wajah warga terlihat pucat pasi. Kepala desa, Pak Rahman, berbicara lirih kepada Ustadz. "Ustadz, kami mohon bantuannya. Sudah terlalu lama desa ini diganggu suara itu. Anak-anak ketakutan, orang tua tak bisa tidur, bahkan ada yang jatuh sakit tiap kali malam Jumat datang. Semua orang tahu, di rumah kosong itu ada kuntilanak merah." Fadlan menatap dalam mata Pak Rahman. Tatapannya tenang, meski jelas ada kekhawatiran di wajahnya. "Insya Allah, Pak, tidak ada makhluk apapun yang lebih kuat dari Allah. Kita akan hadapi bersama. Tapi saya perlu semua warga memperbanyak doa malam ini, agar perlindungan Allah selalu menyertai kita." Warga mengangguk, meski raut wajah mereka semakin tegang. Nama kuntilanak merah sendiri membuat tubuh mereka bergetar. Konon, hantu itu bukan kuntilanak biasa. Sosoknya lebih buas, haus darah, dan sering dikaitkan dengan ilmu hitam tingkat tinggi. Jam menunjukkan jam 11:50 malam. Fadlan melangkah menuju rumah kosong itu, ditemani dua orang pemuda desa, Hasan dan Rudi, yang diminta membantu. Jalan setapak menuju rumah terasa semakin panjang. Setiap langkah seolah membawa mereka masuk ke dalam dunia lain. Suara jangkrik yang biasanya ramai kini hilang. Udara menjadi dingin. Bahkan napas mereka keluar seperti asap. Rumah itu tampak dari kejauhan bangunan kayu tua dengan cat mengelupas, jendela pecah, dan atap bolong. Pohon besar di samping rumah menjulang menutupi sebagian atap. Daunnya berdesir pelan. Di teras rumah, sebuah kursi goyang tua berdiri sendiri, berderit pelan seolah sedang diduduki seseorang. Hasan menggenggam senter erat-erat, tangan mudanya gemetar. "Ustadz, beneran kita masuk ke situ?" bisiknya lirih. Fadlan menoleh, menatap mereka berdua. "Jika kalian tidak sanggup, kalian bisa tunggu di luar. Tapi ingat, jangan lari. Apapun yang terjadi, teruslah berzikir." Rudi mengangguk cepat, meski wajahnya pucat pasi. Fadlan membuka langkah, mengucap basmalah,
sebelum melewati pagar rumah yang sudah rapuh. Begitu kakinya menginjak tanah pekarangan, udara seketika semakin dingin. Bau anyir semakin kuat, bercampur bau kemenyan basi yang menusuk hidung. Pintu rumah terbuka perlahan dengan suara berderit panjang. Seperti ada tangan tak kasat mata yang sengaja menyambut kedatangan mereka. Fadlan melangkah masuk, membaca ayat kursi lirih. Begitu masuk ke dalam, suasana semakin mencekam. Dinding penuh coretan tak jelas, seperti simbol-simbol aneh yang ditulis dengan darah kering. Lantai berdebu, namun terlihat bekas telapak kaki kecil berlumur tanah basah. Dari arah dapur, terdengar suara lirih, "Hihihi." Hasan menelan ludah. Keringat dingin membasahi lehernya, meski udara begitu dingin. "Ustadz." Ada suara ketawa. Fadlan mengangkat tangan, memberi isyarat diam. Ia terus membaca doa. Suaranya semakin lantang. Tiba-tiba, lampu senter mati sendiri. Gelap total menyelimuti ruangan. Hasan dan Rudi menjerit pelan. Tubuh mereka gemetar. Dari arah atas, terdengar suara langkah kaki, lalu suara tangisan panjang. "Wah!" Tangisan itu begitu dekat, seolah tepat di belakang mereka. Hasan refleks menoleh, dan seketika wajahnya memucat. Di ujung lorong, terlihat sosok perempuan dengan rambut panjang menutupi wajah. Gaun putihnya sobik-sobik penuh noda darah. Tapi yang membuat jantung hampir berhenti adalah warna matanya menyala, merah terang di kegelapan. Kuntilanak merah itu melayang perlahan ke arah mereka. Senyum menyeramkan terlihat di wajah pucatnya. "Beraninya kalian masuk ke rumahku." Suaranya serak, namun menggema ke seluruh ruangan. Rudi langsung jatuh terduduk. Mulutnya komat kamit menyebut asma Allah. Hasan hanya bisa mundur beberapa langkah. Matanya tak berkedip menatap sosok menyeramkan itu. Namun Fadlan berdiri tegak. Dengan tenang ia membuka mushaf kecil dari sakunya, lalu membaca ayat-ayat ruqyah. Suaranya lantang, meski udara di sekeliling bergetar. Jendela terbanting, dan pintu menutup keras sendiri. Kuntilanak merah itu menjerit panjang. Suaranya melengking hingga membuat gendang telinga sakit. Rambutnya berkibar, kukunya panjang, meneteskan darah hitam. Ia melayang cepat ke arah Fadlan. Namun tubuh ustadz muda itu tetap kokoh berdiri. Dengan tangan bergetar, tapi penuh keyakinan. Fadlan mengangkat mushaf, membaca doa semakin keras. Namun tiba-tiba, sesuatu terjadi. Doa yang dilantunkan seolah memantul, tidak masuk. Tubuh kuntilanak merah justru semakin besar. Wajahnya semakin menyeramkan. Matanya menyala semakin terang. Ia tertawa panjang, tawa yang membuat Hasan dan Rudi hampir pingsan. "Hahaha. Doamu tidak akan berfungsi di sini, Ustadz." Fadlan terdiam sejenak. Keringat dingin mengucur di pelipisnya. Ini bukan gangguan biasa. Ini adalah makhluk yang terikat dengan ilmu hitam tingkat tinggi. Udara dalam rumah itu semakin berat. Seperti ada tangan tak terlihat yang menekan dada setiap orang di dalamnya. Hasan sudah jatuh berlutut, wajahnya pucat seperti mayat. Rudi menempelkan punggungnya ke dinding. Bibirnya komat kamit membaca doa seadanya. Suaranya tercekat, sementara Fadlan berdiri tegak, meski dalam hatinya mulai terasa beban yang amat berat. Ayat-ayat yang ia bacakan seperti terhalang oleh sesuatu, tidak menembus, tidak membuat makhluk itu mundur. Kuntilanak merah itu melayang lebih dekat. Bau anyir darah bercampur aroma busuk bangkai menyergap tajam ke hidung. Rambut panjangnya menyapu lantai yang penuh debu. Ia menyeringai, memperlihatkan gigi runcing. Darah hitam menetes dari ujung bibirnya. "Kau pikir doa bisa mengusirku? Aku bukan hantu lemah. Aku adalah darah."
Aku adalah dendam. Suaranya menggema, membuat genteng rumah berderak. Kaca jendela pecah satu persatu. Fadlan menarik napas panjang, menenangkan dirinya. Ia tahu, makhluk di hadapannya bukan hanya sekadar kuntilanak. Ada sesuatu yang lebih kelam di baliknya. Maka, sambil tetap membaca doa, ia berucap lantang, "Siapa kau sebenarnya? Apa maumu dari orang-orang desa ini?" Seketika, ruangan hening. Kuntilanak merah itu berhenti melayang. Tubuhnya berguncang aneh. Lalu terdengar suara tangisan lirih. Tiba-tiba, wajahnya berubah dari menyeramkan menjadi sedih. Bahkan matanya yang merah berair darah. Aku Sari." Suaranya lirih, seperti seorang gadis yang tersesat. Hasan dan Rudi saling pandang dengan wajah bingung. Fadlan menatap tajam. "Tetap waspada." "Siapa Sari?" tanyanya hati-hati. Kuntilanak itu menangis. Suaranya memilukan. "Dulu, aku tinggal di rumah ini. Aku diperkosa, dibunuh, dan mayatku dikubur tanpa kafan. Aku tidak pernah tenang. Aku tidak pernah diterima tanah." Tangisannya semakin keras, membuat udara ruangan penuh rasa duka yang aneh. Tapi tiba-tiba, tawa melengking menyusul tangisan itu. Suara yang sama, tapi lebih menyeramkan. "Hahaha, itu hanya sebagian dari diriku. Kau percaya begitu mudah, Ustadz?" Seketika wajahnya kembali mengerikan. Matanya merah menyala, tubuhnya meronta. Dari punggungnya muncul tanggun tenggen hitam berurat, mencengkeram udara, seolah hendak meraih mereka. Rudi menjerit ketakutan. "Ustadz, tolong!" Fadlan segera merapatkan mushaf ke dadanya, membaca doa lebih keras. Kali ini menekankan pada iyat-iyat yang menghancurkan sihir. Ia sadar, roh ini bukan hanya korban, tapi telah diikat oleh perjanjian ilmu hitam yang menjadikannya penuh kebencian. Tiba-tiba, suara pintu kayu belakang terbuka dengan keras. Dari arah dapur, muncul bayangan tinggi, hitam, dengan mata merah kecil menyala. Seolah ada makhluk lain yang ikut menjaga kuntilanak itu. Hasan langsung pingsan melihatnya. Fadlan menegakkan badan. "Ya Allah, lindungi kami." Kuntilanak merah tertawa lagi. Kali ini sambil melayang cepat ke arah Ustadz. Rambutnya terurai panjang, wajahnya membesar dengan mulut yang menganga lebar hingga ke telinga, memperlihatkan barisan gigi runcing yang meneteskan darah. Suara jeritannya membuat kaca terakhir pecah, dan angin dingin kencang berputar di dalam rumah. Fadlan terus membaca doa. Suaranya meninggi, meski tubuhnya terdorong ke belakang oleh hembusan angin gaib. Mushaf hampir terlepas dari tangannya. Namun tiba-tiba, ia teringat sesuatu. Gurunya dulu pernah berkata, jika doa terhalang, itu berarti ada perjanjian gaib yang mengikat. Carilah pusat ikatan itu, lalu hancurkan dengan kalimat Allah. Mata Fadlan berkeliling cepat, mencoba mencari tanda, dan ia melihat di pojok ruangan, tepat di bawah kursi goyang, ada kendi tanah liat tua, retak, dengan kain merah terikat di sekelilingnya. Dari kendi itu, keluar asap tipis hitam. Hatinya bergetar. Itulah pusat kekuatan sihir yang menahan doa-doanya. Fadlan melangkah perlahan ke arah kendi, sambil terus membaca ayat-ayat suci. Tapi kuntilanak merah segera menyadari. Ia menjerit panjang, lalu terbang cepat menghadap. "Berhenti! Itu milikku!" Angin kencang menyapu ruangan, membuat Rudi terlempar menabrak dinding. Hasan yang pingsan hampir terseret. Tapi Fadlan menahan tubuhnya. Dengan seluruh tenaga, ia melemparkan tasbihnya ke arah kendi. Tasbih itu mengenai kendi, pecahannya berhamburan. Seketika asap hitam tebal mengepul.
memenuhi ruangan dengan bau belerang yang menyengat. Kuntilanak merah menjerit histeris. Tubuhnya bergetar keras, wajahnya berubah antara manusia dan setan. Darah mengalir dari matanya, namun bukannya melemah, tubuhnya justru semakin besar. Rambutnya menjuntai panjang, menyentuh lantai, dan kulitnya mengelupas, memperlihatkan daging merah. "Kalian sudah membangunkanku sepenuhnya," teriaknya dengan suara yang menggema. Rudy menangis ketakutan, berusaha menyeret tubuh Hasan keluar, tapi pintu rumah tertutup rapat, tak bisa dibuka. Fadlan menggertakkan giginya. Ia tahu ini adalah puncak pertarungan. Ia tidak boleh goyah. Dengan suara lantang, ia membaca ayat terakhir surah Al-Hashr, menutupnya dengan kalimat tauhid sekuat tenaga. La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah, lahal mulku wallahul hamdu wahwa ala kulli syai'in qadir. Suara itu menggema keras, menggetarkan seluruh rumah. Kuntilanak merah berteriak melengking, tubuhnya bergetar hebat. Api merah muncul di sekelilingnya, lalu tubuhnya pecah menjadi kabut darah yang berputar-putar. Namun sebelum menghilang, wajahnya mendekat ke wajah Fadlan. Matanya menyala seperti bara, lalu berbisik, "Ini belum selesai, Ustadz. Aku akan kembali dengan darah, dengan nyawamu." Lalu tubuhnya meledak menjadi asap merah, menyebar ke seluruh penjuru rumah. Hening, hening. Rumah itu kembali sunyi. Hanya terdengar napas tersengal dari Fadlan dan Rudy. Hasan masih pingsan di lantai. Tubuhnya gemetar. Fadlan jatuh berlutut, keringat bercucuran. Ia tahu, meski pertempuran malam ini dimenangkan, roh itu tidak sepenuhnya lenyap. Masih ada sesuatu yang belum terungkap. Dari retakan lantai, terlihat noda darah segar muncul, membentuk tulisan aneh berwarna merah. Tulisan itu bukan huruf biasa, melainkan simbol kuno. Fadlan terperangah, hatinya berdesir dingin. Ia sadar, pertarungan ini baru saja dimulai. Udara di dalam rumah masih berbau anyir, meski kuntilanak merah telah meledak menjadi kabut. Fadlan berusaha berdiri, meski lututnya lemas. Ia menatap noda darah di lantai yang membentuk simbol aneh. Bentuknya seperti lingkaran dengan garis-garis silang. Di tengahnya ada tanda menyerupai mata. Fadlan mendekat, menyentuh lantai itu dengan ujung jarinya. Seketika hawa panas menjalar ke tangannya, membuatnya terkejut mundur. Simbol itu bukan sekadar noda darah, itu adalah segel gaib. "Ustadz, kita keluar aja sekarang." Suara Rudy gemetar, hampir menangis. Ia berusaha membuka pintu, tapi tetap terkunci rapat. Bahkan jendela yang pecah pun seakan tertutup oleh bayangan hitam yang bergerak di luar. Fadlan menatapnya dengan tenang, meski hatinya sendiri bergetar. "Kita belum bisa keluar. Kalau segel ini tidak dihancurkan, roh itu akan terus kembali, bahkan mungkin lebih kuat dari tadi." Tiba-tiba, suara kursi goyang di teras berderit sendiri. Kursi itu bergoyang pelan, padahal tak ada angin. Dari arah luar terdengar suara langkah kaki perlahan, berat, menyeret. Rudy terdiam, tubuhnya kaku. Hasan yang masih pingsan mengerang pelan, seolah merasakan kehadiran yang menekan. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Lalu, dengan suara yang serak dan berat, terdengar panggilan, "Ustadz, keluarlah kau. Aku menunggumu." Suara itu bukan suara perempuan. Itu suara laki-laki tua, parau, seolah keluar dari tenggorokan penuh pasir. Fadlan merasakan hawa yang berbeda. Kuntilanak merah tadi memang menakutkan, tapi suara ini terasa lebih tua, lebih dalam, dan lebih mengikat. Ia menutup musyafnya,
menghela napas panjang. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar hantu perempuan dendam di sini, gumamnya. Lalu, dinding rumah bergetar. Dari celah-celah kayu, keluar darah segar yang merembes seperti hujan. Bau anyir semakin menusuk, membuat Rudy muntah di pojok ruangan. Tiba-tiba, simbol darah di lantai itu menyala merah terang. Dari sana muncul kabut pekat yang membentuk sosok. Rambut panjang, wajah pucat, namun kali ini gaunnya bukan lagi putih melainkan merah darah dari atas ke bawah. Kuntilanak merah kembali, namun kali ini tubuhnya lebih besar. Matanya menyala seperti bara api, dan dari punggungnya tumbuh sayap hitam robek. Suara jeritanya mengguncang rumah, membuat genteng berjatuhan. Aku sudah katakan, doa tidak akan menyelamatkanmu. Rudy menjerit ketakutan, menutupi telinganya. Hasan terbangun dengan teriakan. Matanya langsung menatap hantu itu, lalu menangis seperti anak kecil. Fadlan berdiri. Meski tubuhnya gemetar, ia membuka mushaf lagi. Tapi kali ini membacanya lebih khusyuk, lebih dalam. Suaranya bergetar tapi tegas. Kuntilanak itu melayang mendekat. Tangannya berubah menjadi cakar panjang berlumuran darah. Ia menyabet udara, membuat meja kayu terbelah dua. Kau milikku, Ustadz. Darahmu akan jadi milikku. Dengan seluruh tenaga, Fadlan membaca surah Yasin. Ayat demi ayat, suaranya menggema memenuhi rumah. Setiap kalimat membuat tubuh hantu itu bergetar. Meski ia tertawa melawan, namun tiba-tiba, bayangan hitam lain muncul di sekeliling ruangan. Sosok-sosok samar dengan wajah rusak, tubuh terbakar, berdiri mengelilingi mereka. Itu bukan satu hantu, melainkan puluhan. Ya Allah, ya Allah, Fadlan berbisik lirih. Itu bukan hanya satu roh. Rumah ini adalah penjara arwah dendam. Kuntilanak merah hanyalah pemimpinnya. Rudy menangis, tubuhnya tersungkur. Ustadz, kita bakal mati di sini. Tapi Fadlan tetap tegak. Ia tahu, inilah ujian sebenarnya. Suaranya semakin lantang. Ayat demi ayat mengalir dari bibirnya. Sosok-sosok hitam itu menjerit. Sebagian menghilang, sebagian merangkak ke arah dinding. Kuntilanak merah menutup telinganya, berteriak histeris. Namun tiba-tiba, lampu minyak yang mereka bawa jatuh dan pecah. Api kecil menjilat lantai, menyebar cepat. Rumah itu mulai terbakar. Ustadz, api! Hasan menjerit panik. Tapi Fadlan tetap fokus. Biarkan, api akan memutuskan ikatan kotor ini. Api semakin membesar, memakan kayu-kayu rapuh. Kuntilanak merah menjerit panjang, tubuhnya berkobar. Tapi matanya tetap menatap tajam ke arah Fadlan. Aku tidak akan hilang, aku akan kembali. Bahkan setelah rumah ini jadi abu, suara jeritannya menggema terakhir kali. Lalu tubuhnya hancur menjadi kabut merah yang melayang keluar lewat atap. Rumah yang terbakar. Rumah itu runtuh sebagian. Asap memenuhi ruangan. Fadlan meraih Hasan dan Rudy, menyeret mereka keluar lewat jendela yang pecah. Mereka berlari sekuat tenaga ke halaman. Dari luar, warga desa yang menunggu melihat api besar melalap rumah kosong itu. Mereka berlarian, panik, tapi tak ada yang berani mendekat. Fadlan terengah, berdiri menatap rumah yang terbakar. Wajahnya penuh keringat, bajunya robek. Hasan dan Rudy menangis di sampingnya. Pak Rahman, kepala desa, menghampiri dengan wajah pucat. Ustadz, apa yang terjadi? Fadlan menatap api yang menjilat tinggi ke langit. Lalu dengan suara berat, ia berkata, rumah itu bukan sekadar rumah kosong. Ada banyak roh yang terperangkap di sana. Dan kuntilanak merah itu adalah
yang paling kuat. Malam ini kita hanya membebaskan sebagian, tapi aku yakin dia akan kembali. Semua warga terdiam. Hanya suara api yang membakar terdengar, dan benar saja dari tengah api. Sesaat terlihat sekilas wajah pucat dengan mata merah menyala menatap ke arah mereka, lalu menghilang bersama kobaran api. Fadlan menunduk, menggenggam tasbihnya erat. Ia tahu pertempuran ini belum berakhir. Malam Jumat, Desa Karangjati kembali diguncang suara tangisan panjang dari rumah kosong di pinggir sawah. Warga ketakutan, tak ada yang berani mendekat. Malam itu, seorang ustadz muda bernama Fadlan datang untuk mengusir gangguan tersebut. Begitu masuk ke rumah, udara mendadak dingin. Bau anyir, darah menyengat. Dari kegelapan, terdengar tawa melengking. Perlahan muncul sosok kuntilanak merah bergaun darah, bermata menyala, dengan rambut panjang berlumuran tanah. "Berani sekali kau masuk, Ustadz," bisiknya serak. Fadlan membuka mushaf kecil, membaca doa dengan lantang. Rumah bergetar, pintu tertutup sendiri, dan kuntilanak itu menjerit panjang hingga kaca pecah. Tubuhnya semakin besar, kukunya panjang meneteskan darah hitam. "Doamu tak akan menyelamatkanmu," teriaknya dengan suara bergetar, tapi penuh keyakinan. Fadlan membaca ayat terakhir surah Al-Hasyr. Tiba-tiba tubuh kuntilanak merah bergetar hebat, lalu meledak menjadi kabut darah. Namun sebelum hilang, wajahnya mendekat, berbisik ke telinga Fadlan, "Aku akan kembali dengan darahmu." Rumah kembali sunyi. Warga melihat dari luar hanya api kecil di pojok rumah yang terus menyala sendiri. Meski hujan gerimis turun malam itu, Fadlan terdiam, hatinya bergetar. Ia tahu pertarungan itu belum berakhir.